Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 7. Seekor elang terbang pada ketinggian 8 meter dengan kecepatan 2 meter per sekon. Ditanyakan berapakah perbandingan energi potensial dan energi kinetik elang tersebut. Seperti biasa, langkah pertama kita tulis apa dulu? Diketahui ya. Wes, maaf berpindah. Ya, apa yang diketahui? Tentunya ketinggiannya H ya. Berapa? 8 meter. Kemudian kecepatan simbolnya V 2 meter per sekon ya. Yang ditanyakan apa? Ditanyakan perbandingan energi potensial dan energi kinetiknya berapa. Nah, karena di sini masanya elang itu, maksud elang itu juga, maka masa bisa diabaikan ya karena sama bendanya, sehingga jawab kalau ditulis EP per EK atau EP berbanding EK. Untuk EP kan M kali G kali H. Nah kemudian untuk yang ini energi potensialnya setengah M V kuadrat. Nah kita bisa isi diuraikan EP sama dengan, nah masanya kita abaikan saja ya. Berarti kita coret, masanya dicoret, masanya dicoret karena sama. Berarti kita tinggal menghitung perbandingan GH dengan setengah MV-nya. Baik, G-nya berapa? 10. Baik, biar sama. G-nya 10. Kemudian tingginya tadi berapa? 8. Kemudian setengah kali V dikuadratkan. Nah, 2 dikuadratkan tuh. Nah, jadi 4 ya. Nah, sehingga ditulis EP per EK sama dengan, ini boleh diselesaikan dulu di sini boleh. Ini kan 2 kuadrat itu jadi 4. Coret, ini jadi 4. 4 dibagi 2 itu 2 sehingga 2. Nah, 8 dibagi 2 4 ya, sehingga tinggal 10 dikali 4. Yang atasnya 40, yang bawahnya 1 ya. Jadi perbandingannya di sini terjawab, perbandingan energi potensial dan energi kinetiknya adalah 40 berbanding 1 ya. Demikian untuk perbandingan energi potensial dan energi kinetik si elang yang sedang terbang. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Seorang pelari berlari dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jika massa pelari 64 kilogram, maka besar energi kinetik pelari tersebut berapa ya? Diketahui di sini kecepatan si pelarinya 5 meter per sekon. Kemudian massanya 64 kilogram. Ya, yang ditanyakan energi kinetiknya. Nah, berapa? Jawab bahwa EK itu adalah setengah mv kuadrat. Ya, tinggal dimasukkan angkanya. Setengah dikali 64 dikali 5 dikuadratin. Nah, atau setengah kali 64 dibagi 2 berapa? Bisa dihitung di sini ya. 64 dibagi 2 32 kali 25. Nah, 32 dikali 25 berapa? Ayo. Kalau bingung, 25 itu bisa juga 100 per 4 kan? Iya, 100 per 4. Nah, 4 dengan 32 ada kelipatannya. Ya, jadi 100 per 4, 32 kali 32. 32 dibagi 4, 8. 8 kali 100. 8
Jawabannya 800 Joule. Itu energi kinetik si pelari. Lanjut ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Sebuah benda memiliki energi kinetik sebesar 200 Joule. Karena benda tersebut bergerak dengan kecepatan 36 km per jam, maka besar massa benda tersebut berapa? Nah, ingat kalian sudah belajar konversi satuan ya. Kilometer per jam kalau dirubah ke meter per sekon itu dibagaimanakan? Baik, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Diketahuinya energi kinetiknya. Energi kinetiknya 200 Joule. Kemudian kecepatannya berapa? 36 kilometer per jam. Nah, karena energi kinetiknya dalam Joule, maka kecepatannya harus dalam meter per sekon. Kalau 36 per kilometer per jam mau dirubah ke meter per sekon, itu langsung saja dibagi 3,6. 36 dibagi 3,6 sama dengan berapa? 10 meter per sekon. Itu untuk si V-nya. Kemudian yang ditanyakan di sini apa? Massa bendanya. Ditanyakan M. M-nya berapa? Nah, jawab. Tadi EK itu adalah setengah mv kuadrat. Ya, V-nya sudah ada. Berarti masukkan angkanya 200 sama dengan setengah kali M-nya yang dicari. V kuadrat 10. 10 dikuadratin berapa? 100. Nah, langsung tulis 100 boleh ya. 100 saja situ. 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, 100 dibagi 2 berapa? Jadi kita di sini 200. Nah, 200 sebelah kirinya, 100 bagi 2 50. 50 M meter 50 M massa yang dicari. 50 kali berapa? Supaya hasil 200. Berarti M sama dengan 200 dibagi 50. Dapat massanya 4 kg. Itu massa benda yang energi kinetiknya 200 Joule, memiliki kecepatan 36 km per jam. Ingat catatan di sini 36 km per jam dirubah dulu satuannya ke meter per sekon sehingga kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Lanjut ke soal nomor 10. Seorang pemain bola menendang bola bermassa 200 gram dengan kecepatan 20 meter per sekon. Maka energi kinetik bola tersebut berapa? Ya, di sini diketahui massanya 200 gram. Nah, lagi-lagi ini satuannya tidak SI, maka harus di SI kan. Ya, 200 gram itu berapa kilogram? Dibagi 1000 yaitu 0,2 kilogram. V-nya berapa? 20 meter per sekon. Ditanyakan apa? Energi kinetiknya berapa? Tadi persamaan energi kinetiknya, jawab EK sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah dikali 0,2 dikali 20 dikuadratkan. Maka sama dengan berapa? Setengah 0,2, 0,1 ya. 20 dikuadratkan berapa? 400 ya. Nah, 400 dikali 0,1. Maka EP-nya adalah 40 Joule. Oke. Bisa dipahami ya. Lanjut. Oke, kita lanjut. Soal nomor 11. Sebutir peluru bermassa 10 gram. Ini massanya ya. Nah, jangan lupa dirubah satuannya. Kalau 10 gram dirubah ke dalam kilogram dibagi 1000 sehingga 0,01 kilogram. V-nya berapa? 100 meter per sekon di soal ya. Ditanyakan apanya? Energi kinetiknya.
Nah, jawab. Eka sama dengan setengah M V kuadrat. Setengah 0,01 dikali 100 dikuadratkan berapa tuh? 10.000. Nah, ini bisa dicoret nolnya ya. 10.000 dibagi 100 berapa? 200. Ini coret nolnya, komanya di belakang koma ada 2, juga coretnya 2 sehingga 100. 100 dibagi 2 berapa? 50. Iya, maka energi kinetiknya adalah 50 joule ya. Jangan bosan menyelesaikannya dengan cara diketahui, ditanyakan, baru jawab supaya terbiasa berpikir sistematis. Ya, lanjut ya ke soal nomor 12. Pemain loncat indah memiliki massa 50 kilogram dan berdiri pada menara loncat. Jika ia mau melompat ke dalam kolam renang yang ketinggian menara loncat ke kolam renang tersebut adalah 10 meter, berapakah berat dan energi potensial orang tersebut? Ya, diketahui dulu ya. Apa? Masanya berapa? 50 kilogram. Ketinggiannya berapa? 10 meter. Berapa lagi? Kecepatan gravitasi berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan weight, berat. Weight-nya berapa? Kemudian apa lagi? Energi potensialnya berapa? Nah, satu berarti ada dua pertanyaan ya. A dan B. Baik, kalau kita jawab A, weight itu berat adalah massa yang dipengaruhi gravitasi. Sehingga masanya tadi berapa di soal? 50 dikali G-nya 10. Sehingga beratnya adalah berapa? 500 Newton. Ya, satuan gaya berat itu Newton ya. 500 Newton. Itu untuk jawaban pertanyaan beratnya yang A. Kemudian yang B, energi potensialnya. Tadi sudah pernah di nomor 1 sampai nomor 6 ya, bahwa energi potensial itu adalah M kali G kali H. 50 kali 10 kali 10 jadi berapa? Iya, 5.000 joule. Hati-hati satuannya ketukar ya antara energi dengan berat. Jadi berat itu Newton, energi itu satuannya joule. Baik, kita lanjutkan ya untuk soal nomor 13. Sebuah benda mempunyai massa 2 kg berada pada ketinggian 10 meter dari tanah. Benda yang semula dalam keadaan diam dijatuhkan sehingga mencapai tanah. Jika gravitasi, oh maaf ini gravitasi pakai pi ya. Gravitasi bumi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, maka energi kinetik benda saat ketinggian 5 meter dari tanah tersebut berapa? Hei, tulis dulu ya. Diketahui masanya berapa? 2 kilogram. Apalagi ketinggian H satunya berapa tuh? H satunya berapa? 10 meter ya. 10 meter. Kemudian benda yang semula dalam keadaan diam dijatuhkan sehingga mencapai tanah ya, mencapai tanah. Nah, tadi nyampe tanah berarti ketinggiannya udah nol ya kalau tanah. Tapi di sini yang ditanyakan energi kinetik benda tersebut pada saat ketinggian 5 meter. Berarti ada H2 di sini ya. Tinggi yang kedua yaitu 5 meter ya. Kemudian yang diketahui gravitasinya di sini berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan energi kinetik saat H2. Saat H2 berarti saat di kondisi 5 meter. Nah, jawab
Di sini jawabnya pakai apa? Hukum kekekalan energi mekanik. Nah, pada kondisi pertama itu berarti kita tulis dulu ya. Energi mekanik itu persamaannya adalah ya energi potensial ditambah energi kinetik. Berarti kalau energi potensial pertama energi mekanik satu berarti EP1 tambah EK1. Kalau energi mekanik 2 berarti EP2 ditambah EK2 ya. Baik, kita tulis kondisinya saja ya langsung. Kita tulis di mana ya? Sebelah sini aja. Kita bedain warnanya. Jadi kondisi energi mekanik satu itu sama dengan energi mekanik yang kedua karena hukum kekalahan energi mekanik ya. Tadi yang ini berarti EP1 ya. Kita boleh tulis langsung persamanya boleh ya. MGH ditambah setengah MP kuadrat. Nah, tapi ini dalam kondisi yang pertama. Begitupun yang kedua, MGH energi potensialnya ditambah setengah MT kuadrat. Nah, perhatikan di sini ada variabel yang bisa dicoret ya. Atau di sini karena yang ditanyakan adalah EK yang kedua, maka yang ini mana? Yang ini cukup pakai EK saja karena itulah yang ditanyakannya ya. Ini cukup pakai EK 2. Nah, yang ditanyakannya. Kita substitusikan angkanya sehingga masanya atau dimasukkan dulu saja. Baik. 2 masanya ya kali 10 dikali H-nya 10 ditambah setengah dikali masanya berapa? 10 dan oh maaf kenapa EK yang satu energi kinetik yang pertama itu tidak ada 0 ya 0. Kenapa 0? Karena kecepatan mula-mula itu awalnya 0 sehingga ini V-nya dinolkan 0 ya. Sehingga untuk EK satunya itu bisa kita delete ya atau langsung saja ditulis 0 ya. Atau tulis dulu seadanya. Baik, kita masukkan angkanya. Yang energi potensialnya 2 kali 10 kali 3 nya 5. Nah, EK 2 nya itu jadi berapa? Ya. Sehingga ini dituliskan berapa? Setengah kali 10 kali 0 ini tadi 0 nggak ada ya. Berarti sisanya jadi berapa? 200. Ini 200 sama dengan ini berapa nih? 2 kali 10 kali 5. 20 kali 5 berapa? 100. Oke. Ditambah EK 2. Nah, EK 2 itu kan yang ditanyakan. Sehingga kalau 200 sama dengan 100 tambah EK 2, maka EK 2 itu adalah 200 dikurangi 100 ya. Jadi berapa? 100 joule. Jangan lupa satuannya jangan ditinggalkan. Itu untuk soal nomor 13. Kita akan masih lanjutkan ke soal berikutnya, namun kita jeda terlebih dahulu ya. Baik, demikian untuk part yang kedua. Semoga tetap semangat. Walhamdulillahirobbilalamin. Barakallahu fiikum.